semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas rajut dengan model seperti ini. Ini kita membuatnya hanya dengan tusuk DC dan SC untuk bagian flap ya. Ini bagian alas berbentuk oval seperti ini. Kemudian talinya ini kita buat dengan rajutan. Video untuk membuat alas dan membuat talinya ini ada pada video saya lainnya. Nanti link menuju video tersebut akan saya cantumkan di description box. Jadi pada video kali ini kita akan merajut bagian badan tas serta flapnya. Nah, ini adalah opsional ya untuk bagian cantolannya. Kancing ini juga opsional. Lalu kancing magnet ini juga opsional ya. Bila teman-teman tidak mau pakai cantolan seperti ini, kancing seperti ini, ataupun kancing magnet seperti ini juga tidak apa-apa. Silahkan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman begitu ya. Di sini saya pasang inner ya, tapi bukan saya membuat innernya ya teman-teman. Ini saya minta tolong pada penjahit. Nah, ini ada satu kantong utama, kemudian ada kantong resleting di dalam ya. Nah, ini seperti ini kalau sudah terpasangkan. Nah, ini saya buat dua tas dengan kombinasi yang terbalik ya. Saya tukar gitu kombinasinya seperti ini hasilnya. Di sini untuk membuat tas yang seukuran dengan yang saya buat ini, untuk membuat badan tas ya, dari alas badan tas kemudian talinya itu menggunakan satu warna ya. Misalnya yang ini ya, saya karena memakai yang ini, nah itu butuh dua gulung utuh. Nah, kalau yang ini juga sama ya, badan tas, alas dan tali menggunakan benang yang warna ini dua gulung utuh. Kemudian warna kombinasi lainnya gitu ya, itu dari satu gulung masih ada sisa cukup banyak. Jadi di sini saya pakainya benang polyester D27 merek Phoenix ya. Lalu untuk hakpennya ini saya pakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya juga menyiapkan korek api ya untuk memotong benang. Kalau membutuhkan stitch marker silahkan disiapkan. Kemudian juga jarum ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan label untuk menjahit seperti ini, juga untuk menjahit kancingnya ini. Nah, untuk kancing ini ukurannya 1,5 cm, berarti cantolannya ini ukurannya harus bisa dilewati oleh si kancingnya begitu ya. Kalau bagian ini lebih kecil daripada kancing, otomatis nanti tidak bisa dipakai untuk mencantolkan ya, akan kesulitan begitu. Nah, oke, ini di sini hasil akhirnya setelah dipasang furing ya teman-teman. Terkadang sebelum dipasang furing dan setelah dipasang bagian inner itu ada sedikit perbedaan karena terkadang ada tarikan begitu ya. Nah, ini hasilnya 22 cm, kemudian untuk lebarnya 8 cm, kemudian tinggi badan tasnya sampai di sini 19 cm begitu ya. Untuk flap ini yang besar, lengkung besar itu 9 cm, lengkung kecil 8 cm. Tapi ini tentu saja nanti bervariasi ya, tiap orang tidak harus sama persis. Jadi untuk ukurannya tidak masalah nanti jadinya berapa senti karena tarikan tiap orang tidak sama. Kemudian juga mungkin helaian benang yang dipakai juga tidak sama ukurannya. Nah, seperti ini ya kurang lebih hasilnya. Ini modelnya simple, nanti perajutannya sangat mudah dan juga cepat selesai. Baik, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu ya tali tasnya. Ini menggunakan tutorial saya di video saya lainnya. Nanti linknya akan saya cantumkan di description box.
Begitu juga dengan bagian alas, ini sudah saya buat, hasilnya seperti ini bentuk oval. Menggunakan tutorial pada video saya yang lainnya juga, nanti linknya juga akan saya cantumkan di description box. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke bagian badan tasnya. Ini ukuran alasnya punya saya, lebarnya adalah 8 cm, kemudian panjangnya ini adalah 22 cm. Nah, berbeda dengan punya teman-teman tidak apa-apa ya, karena tarikan dan mungkin juga helaian benangnya, ukuran hakpennya itu juga berpengaruh untuk hasilnya. Jadi bila hasil milik teman-teman tidak sama dengan punya saya tidak masalah, yang penting jumlahnya stitchnya adalah sama. Nah, di sini setelah membuat alas ini sampai dengan round 4 begitu, sekarang kita akan lanjut ke badan tas. Kalau biasanya saya sebelum masuk ke badan tas menyarankan untuk potong benang, kali ini kita tidak potong benang dan langsung melanjutkan ke badan tasnya ya. Walaupun posisinya ada di agak samping seperti ini ya, tidak benar-benar di pertengahan sisi samping. Ini agak menyerong, tidak apa-apa. Kita langsung merajut di arah sini. Nah, di sini kita awali dengan 1 chain. Kemudian buat DC di setiap stitch. Jadi kita buat 96 DC, tapi kali ini kita merajutnya di BLO atau singkatan dari back loop only begitu ya. Jadi kita masukkan hakpen hanya di loop yang belakang saja seperti ini. Rajutannya sama seperti sebelumnya ya, hanya yang berbeda adalah posisinya seperti ini. Nah, kita buat 1 DC di setiap stitch pada loop yang belakang atau back loop seperti ini. Silahkan dirajut dulu ya untuk badan tasnya ini 1 round. Boleh nanti kalau mau dihitung dari round 1 lagi atau mau melanjutkan penghitungannya adalah berarti ini sudah masuk ke round 5 begitu ya. Nanti tinggal diteruskan penghitungan roundnya. Silahkan dilanjutkan dulu teman-teman perajutannya. Ini saya sudah di akhir round. Di sini yang sedikit berbeda adalah di stitch yang paling akhir ini saya masuknya melewati kedua loopnya ya. Jadi tidak di back loop yang bagian ini. Sebenarnya bisa di bagian back loop, tapi punya saya itu terlihat seperti ada lubang, jadi kurang rapi. Jadi di sini saja yang tidak back loop ya. Kalau teman-teman posisi ini misalkan dirajut di bagian back loop tidak terlihat longgar, itu maka lakukan dengan back loop ya, merajutnya bisa. Tapi karena saya punya longgar, jadi terpaksa ini saya rajutnya melewati kedua loopnya. Dan sama ya seperti sebelum-sebelumnya, kita akan akhiri seperti biasanya ya, dari arah belakang pada DC yang kedua. Nah, di sini untuk awal round saya DC-nya adalah menggunakan tampilan 1 SC kemudian plus 1 chain. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang lanjut ke round 6. Kita awali dengan membuat 1 chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian round 6 sampai dengan round 23 kita buat 96 DC di setiap roundnya atau 1 DC di setiap stitchnya ya. Jadi ini buat 96 DC. Nah, seperti ini memutar terus ya sampai dengan round 23. Jadi cukup banyak ya, 18 round kita buatnya. Silahkan dirajut, nanti kita ketemu setelah sampai di round 23. Jangan lupa untuk mengakhiri
mengakhiri roundnya dengan cara kita seperti biasanya. Jadi nanti posisi atau hasil dari slip stitchnya selalu akan berpindah tempat dan akan menyerong ya, akan miring, tidak lurus ke atas. Jadi tidak perlu khawatir karena memang kita selalu berpindah ya. Jadi tidak di sini terus begitu, karena kita berpindah ke sebelah sini. Nanti otomatis selanjutnya adalah lurusnya stitch yang ini. Nanti berikutnya ganti lagi posisinya seperti itu ya. Karena kita slip stitchnya adalah pada DC yang kedua begitu, berpindah sehingga hasilnya nanti posisinya akan miring begitu. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu nanti setelah sampai di round 23. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 23 ya, terhitung dari alas ini sampai round 4, kemudian round 5 ini yang hanya di BLO. Kemudian ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Sampai dengan di sini hasilnya punya saya tingginya adalah 18 cm ya. Jadi nanti ini bisa berubah bila sudah ada inner, mungkin akan lebih tinggi begitu ya, karena tertarik ya, kena tarikan gitu, atau bisa juga masih tetap. Jadi tidak masalah nanti untuk tingginya hasilnya bila berbeda dengan awal perajutan. Nah, kita akan lanjut di sini round 24. Punya saya sampai di posisi ini sisa benang tinggal sekian ya. Jadi di round 24 ini kita akan merajut menggunakan tusuknya adalah SC. Di sini kita akan buat lubang untuk kait tali ya di sisi pinggir dan pinggir, samping dengan samping seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan dipipihkan terlebih dahulu, ini badan tasnya dipipihkan, kemudian dicek posisi yang kira-kira dia pas pinggirnya ya, pas tengahnya seperti ini. Itu yang mana? Misal di sini, maka nanti di bagian ini yang akan kita skip atau tidak kita rajut sehingga nanti menjadi lubang. Atau kalau teman-teman mau pakai ring D atau ring kotak begitu ya untuk cantolan kait tali tasnya, silahkan juga. Nah, ini saya pasang ya. Saya tandai di sini seperti ini. Karena ini jumlah stitch kita adalah genap ya, 96, maka tidak ada stitch yang benar-benar di pertengahan. Kalau kita ganjil berarti kan bagi dua itu masih ada yang pas untuk bagian tengahnya begitu. Nah, seperti ini. Ini agak ke belakang ya. Kalau dilihat ini kan yang ada sambungan. Ini akan saya jadikan sisi yang belakang, ini sambungannya ya, posisinya terlihat atau tidak agak-agak samar ya kalau di layar video, dia hasilnya adalah miring begini ya. Nah, tapi mungkin kalau dilihat langsung ini akan terlihat cukup jelas bahwa ini bagian sambungannya di sini. Nah, ini posisinya kalau dilihat dari depan dia agak di belakang, tidak apa-apa karena kita kan yang butuh tampil bagus yang depan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal dihitung begitu ke arah sini. Kita tandai juga adalah 48 ya kalau dibagi dua, tapi kita tidak masalah misalkan ini menjadi hanya 46 saja supaya dia posisinya agak sedikit belakang begitu. Saya hitung dulu, terhitung dari yang ini yang dikasih stitch marker ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Wah, pas ya ternyata. Saya kira ini bakalan agak ke belakang, ternyata pas. Ini adalah 48 stitch ya. Jadi yang depan juga 48 stitch. Jadi kalau memang benar-benar bisa dipaskan tengah seperti ini, maka situ ya. Oke, jadi nanti ini stitch ini yang akan dilewati dan stitch ini yang akan dilewati juga begitu. Kalau dengan satu stitch yang di skip itu kurang lebar begitu, bisa yang di skip adalah 2 stitch. Nah, ini kita akan lanjut ya untuk round 24. Kita merajutnya menggunakan SC. Sebentar, ini kurang rapat ya tarikannya punya saya tarik lagi. Seperti ini. Diteruskan dulu. Ini punya saya buat 25 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 stitch ya, 25 SC. Kemudian ini yang akan saya skip adalah 2 stitch. Jadi stitch yang ada stitch marker dan 1 stitch sebelumnya. Jadi memang saya akan posisikan dia agak belakang saja, posisi lubang kait tali tasnya. Jadi di sini akan saya buat 2 chain ya. Lalu saya akan skip 2 stitch dan langsung merajut di stitch berikutnya. Seperti ini. Dia ada lubangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat SC lagi sampai dengan stitch persis sebelum stitch marker. Lalu stitch marker dan 1 stitch selanjutnya ini yang akan di skip. Sama ya, jadi sehingga balance atau seimbang dengan sisi yang sebelahnya begitu. Silahkan dirajut dulu. Ini saya sudah sampai di stitch sebelum stitch marker ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. 2 stitch ini yang akan kita skip. Jadi kita buat 2 chain, lalu skip yang ada stitch markernya dan buat di stitch yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Diteruskan sampai dengan akhir round. Sesampainya di akhir round sama dengan sebelumnya begitu ya, kita akhiri dengan membuat slip stitch ke arah belakang di stitch yang kedua ya. Di sini berarti SC yang kedua. Kemudian di sini adalah round terakhir ya, round 25. Kita buat 25 SC ya, sampai sebelum chain space ini. Jadi di setiap stitch kembali kita buat 1 SC. Dibuat dulu 25 SC nya. Oh maaf ya, ini tadi bukan 25 SC tapi 24 SC karena kita bergeser ya awal roundnya. Saya lupa ya, maaf ya, karena kita kan selalu bergeser, jadi ini berpindah berkurang 1 stitch karena yang awal adalah sebelah sini sebelumnya ya, di round sebelumnya, tapi karena di sini kan sudah bergeser ke sebelah sini ya, jadi sudah berkurang 1 stitch.
Jadi di sini ada 24 SC. Kemudian setelah itu di bagian chain space ini tadi kan yang kita skip adalah 2 stitch. Tapi di sini karena nanti kalau kita hanya isi dengan 2, contohnya seperti ini. 1 2, lalu kita merajut di stitch setelahnya seperti ini, maka di sini akan terlihat ada lubang ya, jadi kurang rapi. Maka dari itu di sini pada chain space ini tidak diisi 2 saja, tapi melainkan 3 SC. Tapi stitch yang ini selanjutnya adalah kita skip dan kita langsung lanjut ke stitch berikutnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ketemu dengan chain space-nya nanti kita langsung isi dengan 3 SC, lalu stitch yang dekatnya chain space kita skip dan kita langsung merajut di stitch berikutnya seperti ini. Lakukan juga untuk sisi yang sebelah sini. Sesampainya di akhir round kita akhiri, dan ini adalah round terakhir ya untuk bagian badan tas. Jadi ini kita akan potong benang setelah membuat slip stitch ini seperti ini ya. Kita tambah dengan 1 atau 2 chain sebagai pengaman. Sini saya akan buat 2 chain ya. Lalu potong benang. Nanti ekor benang kita selip-selipkan begitu di bagian belakang. Ups. Seperti ini ya. Silahkan dirapikan dulu ekor benangnya. Tampilannya seperti ini untuk bagian yang belakang. Nah, seperti ini. Dan di sini di akhir perajutan masih ada sisa benang sekian. Jadi bisa dikatakan bahwa 2 gulung itu habis ya untuk membuat mulai dari alas, kemudian tali tas dan juga badan tasnya. Jadi nanti berikutnya kita akan buat flap atau penutupnya. Di sini menggunakan benang warna yang lain ya. Saya akan pakai 2 warna yang berbeda. Untuk bagian penutupnya atau flap, di sini saya akan pakai warna seperti ini ya. Kita tandai dulu di badan rajutannya ini, badan tasnya ini yang tampilan depan ya, yang tidak ada sambungannya. Ini yang bagian sambungan jadi belakang ya. Ini tidak kita rajut, jadi kita hanya merajut di sisi yang bagian belakang. Nah, ini saya tandai dengan stitch marker di mana yang akan dimulai untuk merajut, yaitu nah ini 3 SC yang di dalam chain space, kemudian 1 stitch sebelahnya ini tidak dirajut, berarti di stitch yang sebelahnya lagi ya. Jadi ini ada 1 stitch setelah bagian yang chain space ini. Nah, di sini 1 stitch, berarti di stitch yang berikutnya saya akan mulai di sini. Kemudian ditandai juga di bagian sini nanti berakhirnya adalah, nah ini yang 3 SC di dalam chain space, kemudian ini 1 SC yang sebelahnya tidak dirajut ya nanti, berarti yang terakhir adalah di stitch yang sebelumnya lagi seperti ini ya. Jadi ini selisih 1 dari yang bagian 3 SC dalam chain space, begitu juga dengan yang sebelah sini supaya hasilnya berada di tengah ya, seperti ini. Yang dirajut flapnya adalah di sisi ini. Jadi ini ada 41 stitch punya saya ya. Silahkan dihitung juga punya teman-teman begitu. Saya akan mulai, kita merajutnya di front loop, jadi di loop yang depan saja ya. Kita masuknya di 1 loop,
loop yang depan saja. Seperti ini. Kita akan attach benang. Kalau teman-teman mau pakai standing juga boleh, silahkan. Tapi saya di sini attach benang biasa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dilepas. Jangan lupa merajutnya hanya di front loop atau loop yang depan. Berikutnya, kita buat 1 SC di setiap stitch yang sudah ditandai dengan stitch marker ya. 41 SC di front loop. Nah, ini loop yang belakang tidak dirajut. Seperti ini. Silahkan diteruskan dulu rajutannya sambil dihitung milik teman-teman berapa stitchnya ya yang dirajut. Nanti itu berpengaruh supaya hasilnya tetap lurus ya, jangan sampai nanti berkurang atau malah bertambah. Nah, diteruskan dulu ya. Nah, ini saya sampai di stitch yang terakhir yang ditandai. Ini stitch ke 41 punya saya. Kemudian kita akan balik rajutan. Nah, untuk bagian flap selanjutnya ini row 2 sampai dengan row 15 kita buat 41 SC bolak-balik ya. Sekarang SC-nya posisinya adalah normal, jadi melewati kedua loop ya. Di sini di awal row ini saya tambah dengan 1 chain tadi, tidak dihitung sebagai apapun untuk memudahkan saya dalam merajut. Kalau teman-teman tidak mau ditambah dengan 1 chain ya, tidak apa-apa, silahkan kalau memang merasa lebih mudah seperti itu. Kalau saya tetap saya tambah dengan 1 chain terlebih dahulu, baru kemudian membuat SC-nya seperti ini. Nah, ya. Jadi ini row 2. Lakukan sampai dengan row 15. Nanti kita ketemu setelah sampai selesai di row 15. Punya saya sudah selesai membuat sampai dengan row 15 ya. Untuk teman-teman yang masih ragu-ragu rajutannya itu sudah sampai row berapa begitu ya, itu bisa sambil dihitung caranya seperti ini. Ini yang pertama, ini kan otomatis adalah satu row ya, round 1, jadi tinggal dihitung seperti ini mudahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 begitu ya. Tapi kalau mau melihat dari guratan-guratannya itu juga lebih mudah sebenarnya. Mungkin terlihat tidak ya teman-teman ya. Kalau ini 2 row, ini terlihat seperti ada garis. Nah, guratannya ini, nah setiap kali ada guratan ini itu berarti kita sudah merajut 2 row. Jadi kita cek guratannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2 sama dengan 14, kemudian ditambah 1 sama dengan 15 ya. Jadi seperti itu, teman-teman bisa sambil dicek juga ya, merajutnya sudah sampai dengan row berapa. Sekarang lanjut di row 16. Di sini kita akan membuat lengkungnya begitu ya. Kita akan buat dari sisi sebelah sini dulu. Nanti setelah itu potong benang, baru kita merajut untuk sisi yang sebelah sini begitu ya. Di sini sekarang kita akan buat seperti ini. Balik dulu ya rajutannya. Row 16. Tetap sama seperti sebelumnya, saya awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian 1 SC, lalu skip 1 stitch, kemudian di stitch berikutnya kita buat 23 SC mulai dari yang sebelah sini. 1, 2, 3, lanjutkan dulu.
Nah, ini saya sudah buat sampai dengan 23 SC barusan ya. Lalu kita akan skip satu stitch yang ini dan buat di stitch berikutnya 1 SC. Nah, seperti ini. Lalu pasang stitch marker di stitch sebelahnya. Ini kan tadi membuat 1 SC di sini ya. Nah, kita tandai. Nanti ini adalah awal atau start untuk membuat lengkungan yang sebelah sini. Jadi nanti ukuran lengkungannya kan tidak sama ya, yang sebelah sini lebih besar dibandingkan yang sebelah sini begitu. Oke, sekarang kita putar lagi ya, balik rajutannya. Row 17. Kita buat 1 SC. Lalu skip 1 stitch, lanjutkan dengan 21 SC. 1 2 3, diteruskan dulu sampai dengan 21. Ini saya sudah selesai membuat 21 SC, kemudian skip 1 stitch yang ini dan buat 1 SC di stitch yang terakhir. Seperti ini hasilnya sampai dengan round 17. Di round 18 kita buat 1 SC, skip 1 stitch, lalu 19 SC. Nanti setelah selesai membuat 19 SC, skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch terakhir. Jadi di akhir dari round 18 nanti punya 21 stitch. Silahkan dirajut dulu untuk round 18 ini. Lanjut ke row 19 ya, diputar tadi setelah selesai 18. Posisinya kembali di sini kita buat 1 SC, kemudian skip 1, lalu dilanjutkan dengan 17 SC, kemudian skip 1 dan buat 1 SC di stitch terakhir. Jadi di akhir dari row 19 kita punya 19 stitch. Silahkan dirajut dulu untuk row 19 ini. Setelah selesai row 19, lanjut ke row 20. Kita buat di sini 1 SC, kemudian skip 1 stitch, lalu 15 SC. Nanti setelah selesai membuat 15 SC, skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch terakhir. Di akhir dari row 20 kita punya 17 stitch. Silahkan dirajut dulu untuk row 20. Untuk selanjutnya row 21 sampai dengan row 25, teman-teman bisa mengikuti polanya sesuai dengan yang tercantum pada video begitu ya. Jadi nanti silahkan dibuat ya, caranya sama seperti sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bagian tengah ini jumlahnya akan semakin berkurang dan akan menjadi lebih mengerucut begitu ya, tapi tidak mengerucut sekali karena kita berakhir sampai di round 25 saja ya, atau row 25 saja. Jadi nanti kita ketemu setelah menyelesaikan perajutannya sampai dengan row 25. Ini saya sudah selesai sampai dengan row 25. Di sini jumlah stitchnya terakhir punya saya adalah 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini kita akan akhiri. Sebelum potong benang kan saya tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Kemudian potong benang. Nanti ini ekor benang akan dirapikan ya, ikut sertakan dalam perajutan. Nanti di sebelah sini ya, nanti kan kita akan buat SC keliling begitu kalau sudah selesai semuanya, termasuk bagian yang sebelah sini.
Nah, di sini sekarang kita akan membuat lengkung yang sebelah sini yang ukurannya lebih kecil. Kita mulai dari stitch yang ada stitch markernya. Nah, kita kembali posisinya seperti ini ya. Di sini yang ada stitch marker, ini kita lepas dulu stitch markernya. Kemudian kita attach benang. Teman-teman bisa pakai standing SC kalau mau. Di sini saya dengan awalan seperti ini ya. Lalu saya akan buat satu SC di sini. Ini ekor benang tidak perlu diikut sertakan dalam perajutan ya, tidak di sini karena supaya hasilnya bagian luar ini yang right side-nya itu tidak terganggu tampilannya karena ekor benang ini ya. Jadi biarkan dulu seperti itu, nanti akan kita rapikan belakangan. Nah, ini kita posisinya adalah kembali ke row 16 ya. Di row 16 untuk yang lengkung kecil ini kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian skip 1, lalu di sini 10 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Kemudian setelah selesai membuat SC yang ke-10, kita skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch terakhir. Di akhir dari row 16 untuk yang lengkung kecil ini kita punya 12 stitch. Nah, kita akan balik. Lanjut untuk row 17. Di row 17 kita buat 1 SC, kemudian skip 1 stitch dan buat di sebelahnya sini, mulai dari sini 8 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch terakhir. Di akhir dari row 17 bagian lengkung kecil ini kita punya 10 stitch. Nah, nanti tinggal dibalik dan dilanjutkan sesuai dengan pola. Ini saya akan rapikan dulu. Ekor benang ini kita tarik ke belakang ya, ke arah dalam. Nah, baru nanti di sini dia akan kita rapikan atau kita ikut sertakan di perajutan ketika membuat SC keliling ya. Untuk row 18 sampai dengan row 21 untuk yang bagian lengkung kecil ini silahkan dirajut mengikuti pola yang tertulis ya. Nanti kita akan ketemu untuk perajutan di row 21 karena di situ ada yang sedikit berbeda dibandingkan perajutan-perajutan yang sebelumnya, untuk row-row sebelumnya begitu ya. Jadi silahkan dilanjutkan dulu row 18 sampai dengan row 20. Ini saya sudah selesai sampai dengan row 20 ya. Di sini kita punya 4 stitch, 1 2 3 4. Lanjut ke row 21. Di sini yang sedikit berbeda karena pada row 21 ini di sini kita hanya membuat 1 SC, kemudian skip 1 lalu buat 2 SC. 1 2. Jadi di akhir dari row 21 kita punya 3 stitch ya. Kemudian kita akan akhiri di sini, kita tambah dulu dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benang seperti ini. Sudah selesai ya perajutannya. Kita tinggal selanjutnya adalah membuat SC keliling dari sisi sini begitu ya, terus memutar sampai dengan sini. Untuk SC kelilingnya ya, untuk bagian flapnya ini kita akan mulai pada posisi yang sebelah sini. Kita attach benang di sini.
tapi tidak membuat SC dimulai dari sini. Kita hanya attach benang di sini saja, lalu membuat SC-nya di row selanjutnya. Nah, ekor benang di sini diikut sertakan ya di bagian belakang. Lalu diteruskan saja membuat satu SC di setiap pergantian row ini. Nah, seperti ini. Sampai dengan nanti ini memutar ya, berjalan terus sampai dengan di sebelah sini. Nanti kita ketemu kalau kita sudah di posisi yang sebelah sini. Ini saya belum selesai, belum sampai di ujung ya. Saya hanya ingin menunjukkan bagian sini, ini lubangnya besar sekali. Kalau saya merajutnya masuk di bagian lubang ini, nah hasilnya akan terlihat besar sekali lubangnya dibandingkan yang lain-lain. Yang lain juga bolong tapi tidak sebesar yang di sebelah sini. Maka dari itu di bagian ini saya akan ambil ya satu utas dari sini. Nah, supaya bagian ini lebih rapat ya, hasilnya seperti ini. Kemudian karena ini juga di bagian sudut, maka saya akan tambah satu stitch lagi begitu supaya tidak terlalu ketarik banget begitu ya, jadi sedikit lebih smooth begitu untuk bagian pinggirnya seperti ini ya. Nanti silahkan lakukan hal yang sama, misalkan untuk bagian yang lubangnya terlihat terlalu besar bisa dimodifikasi sedikit seperti yang sudah saya lakukan barusan, dan silahkan diteruskan lagi ya perajutannya sampai dengan selesai di sini. Nah, ini saya sudah sampai di bagian sini ya, hampir akhir perajutan. Ini masih ada satu stitch lagi yang harus saya buat ya di sebelah sini. Seperti ini. Kemudian kita akan buat slip stitch di bagian ini, bagian sebelah sini, tapi dari arah belakang ya. Jadi kita tarik ini seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan potong ekor benang. Ini kalau mau ditambah dengan satu chain bisa ya teman-teman, sebagai pengaman dulu sebelum potong. Nah, seperti ini. Lalu ini ekor benangnya akan kita selipkan ke bagian ini menggunakan jarum. Kalau bisa menggunakan hakpen silahkan, tapi kalau pakai jarum juga silahkan. Di sini saya pakai jarum ya, jadi ini saya lewatkan dulu seperti ini, melewati helaian-helaian benang ini ya. Kemudian ini tinggal ditarik ya. Ini lakukan untuk beberapa stitch ya, kurang lebih sampai sekian begitu, setidaknya 4 atau 5 stitch begitu, baru nanti dipotong. Nah, ini juga ekor-ekor benang yang sudah diikut sertakan di perajutan, ini saya potong. Ini juga, jadi semuanya saya potong ya yang sudah selesai begitu ya. Nanti yang barusan itu juga nanti dirapikan. Yang ini setelah dimasukkan nanti juga dipotong ekor benangnya. Nah, seperti ini ya, nanti kurang lebih hasilnya. Dan supaya nanti bagian ini flapnya ini buka tutup seperti ini, nanti bisa pasang kancing magnet, tapi opsional ya. Kalau tidak mau pakai kancing magnet juga tidak apa-apa. Untuk talinya di kedua ujungnya saya jahit kancing ya. Ini ukurannya tidak terlalu besar. Ini hanya 1 cm ya. Ini 1,5 cm. Nah, ya dari garis ini sampai sini 1,4 atau 1,5 ya, sekitar itu, katakanlah 1,5 cm ya, 1,5 cm. Dua sama-sama ukurannya ya.
Kalau nanti misalkan ukuran ini tidak bisa masuk ke dalam lubang yang sudah dibuat ini di sini ya, di setiap perajutan tadi, bisa menggunakan yang ukurannya lebih kecil yang sekiranya cukup atau bisa masuk ke dalam lubang ini. Kalau misalnya tetap tidak bisa, maka solusi lainnya adalah tanpa menggunakan kancing, tapi nanti ini misalkan dipasang ke ring ya. Kalau ini sudah terlanjur saya pasang kancingnya, maka ring ini tidak muat ya. Jadi pakai yang lebih lebar. Nah, misalkan contohnya misalnya seperti ini ya, pakai ring seperti ini, maka nanti ini bisa teman-teman buat simpul saja begitu, supaya nanti talinya bisa dipanjang pendekkan begitu ya, tidak masalah ya. Jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut untuk solusinya bila tidak ada kancing yang muat dengan lubang dari dari tali tas yang sudah dirajut ini. Nah, di sini untuk penjahitan kancingnya, katakanlah ini adalah sisi atas, ini bawah ya, atau ini A, ini B ya, yang bawah B. Maka jika salah satunya di A, ujung yang lain juga di A. Jangan bila yang ujung pertama A lalu ujung yang kedua di B. Nanti hasilnya saat terpasang ke ringnya itu dia kurang rapi ya. Jadi nanti satu ada di posisi sebelah sini, satu posisinya ada di sebelah sini. Kalau teman-teman menjahitnya tidak di sisi yang sama, ini sisi A, ini juga sisi A begitu ya. Kemudian kalau untuk pemasangannya ke ringnya, nah saya ini pakai yang bentuknya seperti ini, tapi ini juga opsional ya, ada berbagai macam bentuk. Nah contohnya seperti ini saya buat untuk yang lain ya. Nah modelnya macam-macam ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin membeli dengan model yang sama, bisa cek description box ya, saya cantumkan di sana linknya. Ini lumayan tebal ya, jadi tidak khawatir mudah patah begitu ya. Jadi bebas mau warna apa, ini emas, ini apa namanya ya, yang agak-agak abu-abu begitu. Nah jadi bebas. Pemasangannya seperti ini. Ini kalau sudah dijahitkan ya, tidak seperti ini masuknya, tapi seperti ini ya. Jadi ini dari arah bentar, ini saya rapikan dulu punya saya. Nah dia posisinya seperti ini, justru kancingnya di bawah masuk. Nah ini jadi bisa diubah panjang pendeknya ya, tinggal menyesuaikan saja mau masuk di lubang yang mana untuk mencapai panjang yang diinginkan. Seperti ini tinggal dimasukkan ya. Memang agak sulit punya saya, tapi masih bisa masuk lah punya saya ya. Nah seperti ini. Nanti ini tinggal dicantolkan di lubang tas yang sudah disiapkan. Dan seperti inilah hasil akhirnya punya saya ya, setelah talinya dipasangkan atau dicantolkan di lubang yang sudah disediakan ya, sudah kita buat sebelumnya. Seperti ini flapnya, ini punya saya pasang kancing magnet ya yang dijahit ini seperti ini. Kemudian bagian dalam, nah dengan kantong utama dan satu kantong resleting di bagian dalam, hasilnya seperti ini ya. Untuk inner ini saya tidak menjahit sendiri ya teman-teman, ini saya minta tolong penjahit. Bukan saya yang membuat innernya. Nanti teman-teman juga bisa pasang inner setelah tasnya jadi begitu, jadi ukurannya bisa pas ya. Ini bagian alas, nah seperti ini. Kalau misalkan menyesuaikan dengan inner instan, maka kita yang harus menyesuaikan sejak awal perajutan. Tapi kalau misalnya kita sudah merajut dulu lalu baru pasang inner, maka nanti
bisa membuat innernya disesuaikan, dipaskan begitu ya, sesuai dengan ukuran tasnya. Nah, ini saya buat dengan kombinasi warna yang berkebalikan ya antara dua tas ini. Nah, seperti ini hasilnya sama ya. Bagian ini juga diberi kancing magnet, kemudian satu kantong utama dan kantong resleting di bagian dalam seperti ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas rajutnya bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.